Mas Irwan, silakan. Itu di SMA di Bogor, kalau nggak salah di SMA 22. Ya, saya lupa namanya. Cuman di situ kenapa diganti Nawasena karena sudah perjanjian sama yang sekolahnya nggak boleh pakai nama. Karena itu kan SMA negeri, itu nggak boleh kalau misalnya dipublish pakai nama SMA tertentu. Makanya diganti namanya Nawasena. Ya, nama SMA-nya fiktif, lokasinya di sebuah SMA negeri di Bogor. Menulisnya begitu aja ya? Oke ya, nanti dipelintir. Kamu ada kepentingan apa menanya? Kamu dari departemen apa, untuk suku dinas apa, untuk inspektorat apa gitu? Sorry, bercanda ya. Pokoknya lokasi di sebuah sekolah negeri di Bogor. Kamu bikin narasinya seperti itu ya? Nanti saya edit kamu. Oke, pertanyaan kedua. Bang Bucek yang akan menjawab bagaimana bisa menghayati peran Umar Bakri. Silakan Bang. Kalau penghayatan peran ya samalah seperti saat kita memerankan tokoh-tokoh lain, kita diberikan waktu yang cukup sebagai aktor, dari mulai kita terima skenario, kita berdiskusi dengan sutradara, sampai juga proses ada acting coach dan lain sebagainya. Mungkin challenge terbesar saya di film ini adalah saat saya harus mendampingi Bang Iwan di panggung dan bermain harmoni. Itu suara asli Bang, suara nyanyinya ya? Ya, jadi satu hal di panggung yang menenangkan hati saya saat Bang Iwan bilang, boleh kepegangan. Nggak usah dianggap yang lain, kita aja mikir. Luar biasa, ternyata Bang Bucek ada demam panggungnya juga ya? Coba lo sepanggung sama Iwan Fals, gue pengen tahu. Iya. Bang, kita panggung, di panggung mana Bang? Kita akan sepanggung. Genre musiknya ketemu nggak nih? Oke, jadi Bang Bucek ini bintang yang mengidolakan bintang. Jadi dengan rendah hati mengatakan demam panggung, tapi luar biasa tadi main harmonikanya ya. Oke ya, di ending dari film tadi ya. Kamu manggut-manggut kenapa Mak? Oh bagus. Menghayati. Oke. Baik, next pertanyaan. Pada Ya kebetulan saat mau syuting film ini aku banyak research soal bahwa kekerasan seksual itu ternyata sebagai penyintas mereka tuh menerimanya itu dengan cara yang berbeda-beda sekali loh. Dan kekerasan seksual itu bukan hanya bisa didapat secara fisik atau asli gitu, sekarang juga bisa secara online. Banyak sekali teman-temanku atau banyak orang yang terkena komen-komen negatif, misalnya mengenai fisik mereka atau dibanding-bandingkan bahkan dengan perempuan lain, itu kan sudah termasuk ke dalam pelecehan ya. Jadi aku rasa aku harap sekali bisa di stop. Sekarang juga udah ada AI, penyalahgunaan AI untuk tujuan-tujuan yang sangat tidak baik gitu. Jadi aku harap untuk teman-teman lebih bijak lagi dan lebih memikirkan lagi dampaknya untuk korban-korban. Dan untuk korban terima kasih sudah berjuang, dan nggak apa-apa untuk seek help. Sekarang sudah banyak sekali hotline gratis untuk penyintas yang ada, yang gratis gitu di internet dan sosial media. Terima kasih. Terima kasih Nora, luar biasa, benar ya. Pelecehan atau bukan kekerasan, pelecehan seksual bisa lewat verbal, narasi di sosial media, body shaming, ya, catcalling, ya. Kamu jangan sweet, catcalling gitu, oke? Kalau bersiul boleh. Pertanyaan kedua, bagaimana untuk latihannya? Bisa sepanggung berdua, Bang Bucek dan juga Bang Iwan nih. Harmonisasi, mungkin setelah ini akan membuat single bareng, mungkin siapa tahu. Saya kasih pertanyaan tambahan ya. Ya pastilah ada latihan, dan saya nggak begitu terlalu tegang karena kan di direct ya, tahu nanti harus ngomong apa. Karena saya nggak berpengaruh ya, nggak untuk film ya, saya fokus ke musik. Tapi di situ Arya juga cukup ya, kita sempat ketemu juga ngobrol kan. Kita pernah punya momen latihan, dan juga ya, seperti Bang Iwan bilang tadi, dalam membuat satu adegan kan sudah ada
diskusi antara kita sama saudara dan sampai di set ya bisa dieksekusi dengan baik oleh. Oke, sudah dapat jawabannya, sudah direkam. Ya, terima kasih Topan. Last but not least, adik kita generasi Z wartawan ya, baru setahun kan jadi wartawan ya. Kamu masih probation ya, hati-hati ya. Deg-degan kamu sih nanya kan. Ayo, pertanyaannya apa? Sebentar. Guru-guru karena nakal. Tapi nggak banyak yang saya bisa ceritakan karena masa SMA saya tidak selesai juga. Saya memilih berkarir sebagai aktor. Jadi ya sedikit aja yang bisa saya ceritakan soal SMA. Malu juga diceritain. Bang Iwan, SMA-nya gimana? Iya sama, saya juga nggak selesai. Jadi bolos. Bawa buku satu di belakang masih bolos bikin syair. Terus sempat kuliah juga, tapi yang nggak selesai juga. Justru saya banyak di dojo, di latihan sebagai guru karate. Jadi kampus saya malah bukan kuliah tapi malah ngajar anak-anak. Terus sempat di publisistik. Di ISIP kan ya, STP ya? Malah nggak masuk kelas, malah ngajar. Dan sampai sekarang masih ngajar. Ya. Ya mungkin tambahan sedikit ya. Jadi mungkin dulu di eranya Bang Iwan, di eranya saya mungkin masih terlalu kaku sistem pendidikannya sehingga orang-orang yang kreatif seperti kita gini jadi malah nggak ada tempat di dalam sekolah. Mungkin di sekarang di hari ini gitu lebih banyak pilihan-pilihan, ada sekolah-sekolah kejuruan kayak seperti sekolah film juga sekarang ada banyak sekali di sekolah-sekolah, bahkan ada SMA juga yang ada mata pelajaran dalam mata pelajaran film. Jadi semoga ke depan para pemangku kepentingan ini harus bisa, ada orang yang bisa belajar normal di kelas, tapi ada juga banyak orang yang harus belajarnya ya di luar kelas. Ya, oke, sudah Rena ya, terjawab. Mas Doni ya? Ya saya sampai di SMA, terus sempat juga di publisitas di IKJ. Sempat kuliah di IKJ. Wah, tapi walaupun begitu ijazah saya asli. Iya. Asli beli maksudnya. Bicara, jangan dulu, jangan. Aku biasanya suka komentarin, aku nggak komentar gini ya. Thank you Bang Iwan, tepuk tangan dulu dong untuk idola kita. Luar biasa. Nostalgia SMA kita. Kalau Mas Doni gimana Mas Doni? Hampir sama seperti Mas Iwan atau Oke. Guru waktu itu adalah teman buat kita. Itu bedanya dengan generasi sekarang yang cemen menurut saya, anak-anak monyet. Ngumpul di sana, ngumpul di sini, ngumpul di sini. Kamu tahu nggak kakak kelas kamu berapa tahun di atas kamu? Kamu tahu nggak adik kelas kamu berapa tahun? Nggak tahu kak. Monyet lah. Main. Sekolah tuh main, bergaul. Bolos itu rugi. Kehilangan momen, kehilangan cerita. Gitu. Kita ditampar guru, kita dijewer sampai cambang, itu dipukul penggaris. Buat itu buat kita pada saat Bucek atau mungkin Mas Iwan atau teman-teman yang lain, itu adalah guru itu sayang sama kita. Bukan jadi sekarang dikit-dikit ngadu, dikit satu cemen. Goblok anak-anak sekarang, Gen Z goblok. Ngaku skentot. Tahu skentot nggak? Apa tahu skentot nggak? Skentot nggak satu circle. Skena total bohong. Guru adalah teman buat kita. Sampai sekarang kita juga jadi teman, bukan takut sama guru. Jadi segan sama guru, jadi kita menghormati. Guru juga menghukum kita buat jadi, oh dia tahu kita nakal, dia tahu kita pinter, cuma emang badung, harus badung. Kalau nggak badung percuma, sekolah harus badung, harus nakal, harus tahu bolos, harus jadi pelaut, pelajar ahli cabut. Iya, tapi Ini, sekolah bener. Mas Doni ini generasi X ya, kelahiran tahun 60 sekian sampai tahun 70 sekian. Harus nakal. Idiom-idiomnya ya, Harus cabut. nakal gitu. Kalau enggak kayak sekarang dikit-dikit ya elah kayak panci aluminium. Ngerti nggak? Gampang panas. Oke. Men. Jadi gampang panas kayak Nepal loh. Iya. Jadi guru anggaplah sebagai teman. Maksud saya di sekarang ini anak-anak sekarang terlalu cemen. Guru menghukum muridnya seperti ngerokok itu haknya guru.
Jadi jangan dianggap dia sebagai musuh, dia sayang sama kita. Dan melanggar peraturan sekolah ya. Ya Pak? benar. Jadi Oke. anggaplah gitu. Jadi menurut saya banyak pergeseran nilai dengan era teknologi seperti sekarang yang disalahgunakan, diinterpretasikan macam-macam. Tapi pertanyaan Lena belum terjawab. Guru favoritnya siapa, Mas Doni? Semua guru saya favorit. Tuh. Kemarin saya waktu ada reuni 4, sekolah saya Batangan semua. Batangan. Sekolah cowok. Nah, saya sekolah di Kanisius. Jadi waktu Kan dia generasi Z nggak ngerti, dia batangan, cowok semua. nah, mungkin untuk lebih jelasnya Mas Buce kan jelasin Batangan itu apa. Generasi X tahu. Dulu kita olahraganya kasti, itu Batangan maksudnya. Jadi waktu kemarin olahraga kita reuni, saya foto sama guru-guru saya nangis. Tahu guru-guru saya bilang apa? Sekarang kamu nangis ya. Dulu kamu yang sering bikin kita nangis. Gimana gua nggak tambah nangis? Oke deh. Tepuk tangan untuk Mas Doni, luar biasa. Kita nanti bikin podcast ya, ngomongin ini ya. Ya, asik ya. Bang Zerin, kita bikin podcast dong untuk mengiringi promo dari film ini ya, belum ada judul. Oke, sedikit dong Mas Surya, siapa yang jadi guru favoritnya? Guru mata pelajaran kah? Atau juga sering cabut, terus sekolah SMA negeri kah? Sekolah swasta, sekolah yang khusus cowok kah? Sedikit, ada mikrofonnya, boleh pinjam? Ena bisa aja nih besok yang keluar nih video-video ini yang kayak gini ya, disaring ya. Ini kan dalam forum seperti ini. Disaring untuk guru. Oh iya, enggak, maksudnya ada beberapa idiom dan kosakata ya, sayang ya. Wartawan itu harus lihat. Perlu lip service. Oke, semangat Mas Doni. Oke, Mas Surya boleh dijawab. Saya SMA di Bulungan. Anak 6 ya? Bukan. 70? Yes. Dulu 9 sama 11 berantem. Ya, dulu 9-11, akhirnya digabung jadi 70. Jadi Anak 70 nongkrongnya di sebelah kejaksaan mestinya. kerjaannya memang begitu. Ya, tawuran hampir tiap hari. Tapi Nongkrongnya di Blok M Plaza. ya, tapi guru-gurunya semua luar biasa. Semua luar biasa. Kalau dibilang paling sayang, bingung saya. Semuanya saya sayang. Karena semuanya memberikan pelajaran yang luar biasa, yang membuat saya jadi orang yang berpikiran kritis terhadap segala sesuatu. Ya, udah Len, banyak banget. Mau berapa lo videonya? Yes. Aman. Tepuk tangan dulu dong untuk para cast, sutradara, produser dan produser eksekutif. Saya akan menyudahi Q&A sessionnya secara official.